Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang mantan anggota pasukan khusus yang mencoba memburu para zombie demi membalaskan dendam atas kematian istrinya tercinta. Ia lalu bertemu dengan sekelompok orang yang juga sedang bertahan hidup dari serangan para zombie, tetapi zombie yang sedang mereka hadapi bukanlah zombie biasa, melainkan zombie spesial yang jauh lebih cerdas dan juga lebih kuat dari zombie lain. Lalu apakah mantan pasukan khusus ini bisa mengalahkan si zombie spesial tersebut? Wis rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di tahun 2025, tepatnya 1 tahun setelah wabah misterius tiba-tiba menyerang dan menginfeksi sebagian besar penduduk bumi, di mana wabah ini mampu mengubah seseorang menjadi zombie ganas yang suka menggigit orang-orang nakal. Meski wabah zombie ini telah menyebabkan kehancuran di seluruh dunia, para zombie ternyata memiliki beberapa kelemahan yang membuat sebagian manusia akhirnya berhasil bertahan hidup, yaitu para zombie ternyata tak bisa bertahan di tengah sinar matahari. Jika para zombie itu terkena matahari, maka seluruh tubuh mereka akan langsung terbakar dan pada akhirnya mereka meninggal dunia, seperti yang terjadi pada zombie ini. Lalu film pun baru saja dimulai. Di tengah kehancuran bumi akibat wabah virus zombie, seorang pria bernama Thomas mencoba bertahan hidup dengan cara berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya, dan ia selalu mengendarai mobil jadul miliknya yang sudah ia upgrade sedemikian rupa untuk menghindari serangan dari para zombie. Suatu hari ketika ia sedang mengunjungi salah satu kota kecil untuk mencari persediaan makanan, ia sempat melihat adanya sisa makanan dan minuman yang mana hal itu menandakan bahwa sebelumnya ada beberapa orang yang tinggal di dalam gedung tersebut, tetapi entah mengapa ia tak bisa menemukan siapapun di sana. Thomas kemudian kembali memasuki salah satu gedung dan di sana ia menemukan beberapa tubuh manusia yang tergeletak tak bernyawa, sehingga ia pun mulai menyiapkan senjata miliknya sambil menelusuri bagian dari gedung itu satu persatu. Lalu saat Thomas sedang mengecek sosok manusia yang berdiri di depannya, tiba-tiba muncul sekelompok zombie yang mencoba menyerang Thomas. Namun dengan keahlian yang dimiliki Thomas, ia mampu mengalahkan para zombie itu tanpa terluka sama sekali. Sebagai seorang mantan anggota pasukan Kopassus alias Komando Pasukan Khusus, Thomas dulunya memiliki seorang istri bernama Katie yang sangat ia cintai. Tetapi sayangnya istrinya telah meninggal dunia akibat terkena wabah virus zombie, sehingga ia kini berniat untuk membalaskan dendam dengan cara membantai para zombie yang ada di seluruh dunia. Tak jauh dari tempat Thomas berada, terlihat beberapa mantan anggota polisi mencoba mengecek seorang wanita yang sedang duduk di tengah jalan, dan saat salah satu dari mereka mencoba mendekati wanita itu, tanpa disadari tiba-tiba mereka malah diserang oleh sekelompok begal bersenjata yang hendak mengambil barang-barang mereka. Karena para begal itu jauh lebih banyak dari para polisi, mereka pun berhasil menghabisi para polisi itu satu persatu, hingga hanya menyisakan salah seorang polisi wanita yang bernama Samantha saja, dan tampaknya mereka berencana membawa Samantha karena mereka membutuhkan seorang wanita. Sementara itu, beberapa menit sebelumnya ketika Thomas mendengar suara tembakan, ia pun bergegas pergi menuju ke asal suara tembakan tersebut, dan saat ia melihat para begal yang hendak membawa Samantha, tanpa basa-basi Thomas langsung menembaki para begal itu. Dalam sekejap, Thomas mampu menghabisi seluruh begal hanya dengan seorang diri, bahkan ia tak perlu mereload senjata miliknya, dan pada akhirnya ia pun berhasil menyisakan salah satu orang yang merupakan pemimpin dari para begal tersebut. Thomas lalu bertanya mengapa begal itu tega menyerang para polisi, dan si pemimpin begal mengatakan bahwa mereka hanya ingin merampas persediaan para polisi itu demi bisa bertahan hidup di dunia yang penuh zombie ini. Meski begitu, Thomas tak bisa membiarkan perbuatan para begal sadis yang hendak menyakiti para wanita, karena ia juga memiliki seorang wanita yang dulu pernah ia cintai, dan pada akhirnya Thomas memutuskan untuk pergi meninggalkan si pemimpin begal yang sedang terluka di sana. Sebelum pergi, Samantha sempat mengajak si wanita yang sebelumnya digunakan oleh para begal untuk dijadikan sebagai umpan, dan ia juga mengajak Thomas untuk ikut bersamanya, karena ia tahu bahwa Thomas bukanlah orang jahat. Awalnya, Thomas tak peduli meski Samantha mengatakan bahwa ia dan kelompoknya memiliki banyak persediaan, serta tempat berlindung dari para zombie. Namun saat Samantha mengatakan bahwa di sekitar markas mereka ada banyak sekali zombie, Thomas pun langsung setuju untuk ikut bersama Samantha karena sebagai seorang zombie slayer,
ia hanya ingin membantai seluruh zombie yang ada di dunia. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di sebuah kota di mana markas kelompok Samantha berada. Tetapi karena hari mulai gelap, Samantha meminta bantuan pada teman-temannya karena para zombie yang ada di sekitar sana mulai bermunculan dan mencoba mengejar mobil mereka. Mendengar hal itu, rekan-rekan Samantha langsung bersiap-siap untuk menghentikan para zombie yang sedang mengejar Samantha. Dan ketika Samantha tiba, mereka pun langsung menembaki para zombie tersebut. Sayangnya karena para zombie itu terlalu banyak, mereka langsung menyuruh Samantha dan yang lain untuk masuk ke dalam tempat persembunyian. Lalu mereka segera menutup pintu gerbangnya agar para zombie itu tidak bisa masuk ke dalam markas mereka. Ketika di dalam markas, Samantha mengatakan bahwa sebelumnya ia sempat diserang oleh para begal hingga menyebabkan rekan-rekannya meninggal dunia. Dan hal itu pun membuat beberapa orang sangat marah, bahkan ada yang menuduh Thomas sebagai salah satu dari begal tersebut. Di tengah kekacauan itu, Samantha berusaha menjelaskan bahwa Thomas merupakan seseorang yang telah menyelamatkan dirinya. Dan jika Thomas tidak datang, maka ia tak akan bisa menyampaikan informasi tentang sebuah pesawat yang bisa mereka gunakan untuk kabur dari kejaran para zombie. Samantha kemudian menjelaskan bahwa sebelum ia dibegal, ia dan rekan-rekannya berhasil menemukan sebuah pesawat berukuran besar dengan kondisi yang cukup bagus, sehingga mereka bisa menggunakan pesawat itu untuk mencari tempat yang aman. Mereka pun sepakat bahwa mereka akan pergi menuju ke pesawat itu di keesokan harinya. Namun sebelum berangkat, Frank yang merupakan pemimpin dari kelompok itu ingin Thomas dikurung di dalam sel terlebih dahulu karena ia tak bisa mempercayai orang asing begitu saja. Awalnya Thomas berencana untuk menolak, tetapi Samantha mengatakan bahwa ini hanya berlangsung selama sehari saja, sehingga pada akhirnya Thomas pun menuruti permintaan Frank, lalu ia menyerahkan seluruh senjata miliknya. Saat putra Frank yang bernama Ethan sedang mengantarkan Thomas ke dalam sel, ia mengatakan bahwa mereka sudah lama bertahan di dalam markas ini, namun mereka harus segera pergi dari sana karena ia khawatir jika para zombie itu berhasil menerobos markas mereka. Lalu sebelum pergi, ia sempat mengatakan bahwa di antara para zombie, ada salah satu zombie yang berukuran besar yang menjadi pemimpin dari mereka. Dan sepertinya Thomas juga menyadari hal itu saat ia melihat zombie itu di depan pintu markas. Karena besok mereka akan pergi menuju ke tempat pesawat berada, semua orang pun berusaha mengistirahatkan tubuh mereka termasuk si Thomas. Tetapi entah mengapa Thomas malah mengalami mimpi buruk hingga akhirnya ia terbangun dari tidurnya. Tanpa disadari, ternyata di depan sel sudah ada Samantha yang ingin meminta maaf pada Thomas karena dirinya tak bisa membela Thomas saat semua orang menuduhnya sebagai salah satu begal. Di sana, Samantha mengatakan bahwa mereka berencana pergi ke sebuah tempat yang terletak di tengah-tengah gurun, di mana para zombie tak bisa mencapai mereka. Namun Thomas mengatakan tak peduli dimanapun mereka berada, para zombie itu pasti bisa menemukan keberadaan mereka. Lalu ketika semua orang sedang beristirahat, salah seorang penjaga mendengar ada suara aneh dari dalam lubang ventilasi, dan ketika ia mencoba mengeceknya, tiba-tiba... Sementara itu, di dalam ruangan CCTV, Ethan dan yang lain mulai kebingungan saat semua kamera CCTV mereka tiba-tiba saja mati, yang mana hal itu membuat mereka tak bisa melihat keadaan di sekitar gedung tersebut. Si pria berkulit hitam bernama Chris pun mengira bahwa para zombie itu yang telah merusak kamera CCTV-nya, dan ternyata dugaannya benar karena salah satu zombie berhasil masuk ke dalam markas dan menyerang para penjaga. Melihat hal itu, tanpa berlama-lama, Thomas pun langsung membobol kunci sel miliknya, sementara Samantha dan yang lain mencoba melawan para zombie tersebut dan menyelamatkan orang-orang lain. Pada akhirnya, mereka berhasil mengalahkan seluruh zombie yang telah menyusup ke dalam markas, dan saat Frank melihat Thomas yang telah membantu mereka mengalahkan para zombie, ia pun mulai percaya bahwa Thomas bukanlah orang jahat. Setelah kejadian itu, salah satu penjaga tampaknya tergigit oleh zombie yang mana hal itu membuat Frank tak punya pilihan lain selain menghabisi si penjaga itu sebelum ia berubah menjadi zombie dan menyerang yang lainnya. Keesokan harinya, Frank dan yang lain akhirnya mengembalikan seluruh perlengkapan termasuk senjata yang dibawa oleh Thomas sebelumnya, dan saat mereka hendak pergi dari markas, entah mengapa pintu garasinya tiba-tiba saja tak bisa terbuka sehingga mereka mencoba mengecek pintunya. Tanpa disadari, ternyata para zombie itu telah memblokade pintu garasi dengan menggunakan tumpukan mobil rusak, yang mana hal itu membuat mereka harus memindahkan mobil itu terlebih dahulu agar mereka bisa membuka pintu garasinya.
Meski begitu, butuh waktu seharian penuh untuk memindahkan tumpukan mobil-mobil tersebut karena mereka tak memiliki peralatan yang bisa memindahkan mobil dengan mudah, sehingga Thomas pun menyarankan agar mereka memburu si zombie alpha yang menjadi pemimpin dari para zombie itu. Thomas mengatakan bahwa sebelumnya ia juga pernah membunuh salah satu zombie alpha yang dulu telah merenggut nyawa istrinya, tetapi ia butuh banyak sekali persediaan mulai dari amunisi hingga beberapa peledak, karena zombie alpha jauh lebih kuat dari zombie-zombie lainnya. Awalnya, Frank dan yang lain sempat menolak karena tak mungkin Thomas bisa menerobos masuk ke dalam sebuah hotel yang menjadi tempat persembunyian bagi para zombie tersebut. Namun karena mereka juga tak punya waktu lagi, beberapa di antara mereka akhirnya setuju untuk membantu Thomas, sementara yang lain berencana untuk mencari kendaraan yang bisa mereka tumpangi. Sebelum pergi, Samantha sempat melarang Ethan untuk pergi karena mereka berdua sebenarnya sudah lama saling menyukai satu sama lain. Namun di sini, Ethan mengatakan bahwa ia tak punya pilihan lain selain mencoba membantu Thomas, karena jika mereka tak melakukan apa-apa, para zombie itu pasti akan datang dan menyerang mereka semua. Selain Ethan, Chris juga sempat berpamitan dengan istrinya karena mereka berdua tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga kini Chris hanya bisa melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan masa depan keluarganya. Singkat cerita, ketika semua sudah siap, seorang sniper bernama Bishop mengatakan pada Thomas dan yang lain jika mereka merasa kesulitan, mereka bisa pergi ke sebuah tempat yang sudah ia tandai dengan bekas peluru, agar ia bisa membantu mengalahkan para zombie dengan sniper miliknya. Saat Thomas dan yang lain sedang bergerak menuju ke hotel, Samantha dan beberapa rekannya mencoba pergi ke tempat lain untuk mencari kendaraan yang bisa mereka gunakan untuk pergi menuju ke tempat pesawat itu berada. Tak lama kemudian, ketika Thomas dan kawan-kawan sudah tiba di hotel, dengan hati-hati mereka pun mulai menelusuri hotel tersebut untuk mencari keberadaan si zombie alpha, tetapi entah mengapa ada yang aneh, karena di sana tak ada zombie sama sekali. Setelah mereka tiba di lantai basement, mereka akhirnya melihat ada banyak zombie yang sedang rebahan di sana, dan ketika mereka hendak mengebom zombie-zombie itu, tiba-tiba si zombie alpha muncul dan langsung menyerang salah satu dari mereka. Lalu dengan suara teriakannya, ia langsung membangunkan seluruh zombie yang ada di dalam gedung, sehingga Thomas dan yang lain terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Meski mereka berhasil mengebom banyak zombie, sayangnya mereka malah kehilangan Chris yang saat itu sedang terpisah karena ia tak sengaja mengambil jalan lain. Tetapi mereka juga tak bisa mencarinya begitu saja, karena mereka sedang dikejar oleh ribuan zombie yang ada di dalam hotel tersebut. Singkat cerita, saat Thomas dan Ethan berhasil menghindari serangan para zombie dengan cara pergi ke atas hotel, mereka pun mencoba menghubungi Chris dan juga salah satu rekan mereka yang bernama Vlad. Namun sepertinya mereka berdua tidak baik-baik saja, karena mereka tak bisa menghindari serangan dari para zombie itu. Meski begitu, Chris sempat membalas komunikasi mereka sehingga Thomas pun mencoba memancing para zombie ke tempat lain, sementara Ethan pergi menuju ke tempat di mana Chris berada saat ini. Tak lama kemudian, ketika Thomas berhasil menemukan si zombie alpha, entah mengapa si zombie itu ternyata jauh lebih pintar dari yang mereka duga, karena zombie itu tahu bahwa Thomas hanyalah jebakan saja, dan si zombie alpha langsung menyuruh para zombie lain untuk mencari keberadaan Ethan. Di sisi lain, saat Ethan menemukan tubuh Chris yang sudah meninggal dunia, tiba-tiba ia diserang oleh salah satu zombie, namun untungnya Thomas datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Ethan. Mereka berdua lalu mencoba melawan para zombie yang mulai berdatangan hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari dalam ruangan, dan mereka pun berencana untuk keluar dari hotel dengan cara melompat menggunakan tali, karena zombie alpha itu telah menggagalkan seluruh rencana mereka. Sayangnya, Ethan ternyata sempat tergigit oleh salah satu zombie yang sebelumnya menyerang dirinya, sehingga ia menyuruh Thomas untuk segera menembak dirinya, karena ia tak ingin menjadi seperti para zombie tersebut. Di sisi lain, Samantha dan seorang pria bernama Dugan akhirnya berhasil mendapatkan 2 buah mobil, tetapi sayangnya mereka tak bisa membawa semua orang yang berjumlah 40 orang hanya dengan 2 mobil saja. Tak lama setelah itu, si pria koboi bernama Burton pun datang sambil membawa bis berukuran besar, namun sayangnya mereka tak bisa pergi begitu saja, karena kini hari mulai gelap dan para zombie pun mulai berdatangan ke arah mereka. Dengan terpaksa, Thomas dan yang lain menyuruh orang-orang untuk kembali ke dalam markas terlebih dahulu, karena para zombie itu berhasil menyusup ke dalam markas mereka, hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran para zombie.
Di sana, Frank dan Thomas pun sempat bertengkar karena Frank telah kehilangan putranya si Ethan, sementara Thomas menyalahkan Frank karena ia tak mau membantu dan hanya berdiam diri saja di dalam markas tersebut. Saat semua orang sedang kebingungan memikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa selamat, tiba-tiba mereka tak sengaja melihat CCTV di mana Dugan yang saat itu berada di luar mencoba kabur dengan menggunakan mobilnya, dan di sana Thomas pun mengatakan bahwa mereka bisa memanfaatkan hal itu untuk mengatur strategi agar mereka bisa selamat dari serangan para zombie. Meski sebelumnya Thomas dan Frank sempat bertengkar, mereka tak punya pilihan lain selain bekerja sama dalam mengalahkan para zombie tersebut, karena mereka harus bisa bertahan selama berjam-jam sambil menunggu hingga matahari terbit. Lalu ketika semua orang sedang bersiaga, Samantha sempat bertanya pada Thomas bagaimana sosok istrinya yang sangat ia cintai itu, dan Thomas pun mengatakan bahwa istrinya merupakan wanita yang sangat sempurna di matanya. Singkat cerita, setelah menunggu selama berjam-jam, para zombie akhirnya berhasil menerobos pintu masuknya, yang mana hal itu membuat Thomas dan yang lain terpaksa harus melawan para zombie tersebut demi mempertahankan nyawa mereka masing-masing. Sayangnya ketika Burton dan pacarnya yang bernama Ernesta sedang melawan para zombie, tiba-tiba salah satu zombie datang dari belakang dan berhasil menggigit Ernesta, dan karena para zombie itu terlalu banyak, mereka berdua pun gagal menyelamatkan diri hingga akhirnya mereka dimukbang oleh para zombie itu. Selain Burton dan Ernesta, si sniper Bishop sepertinya juga gagal menyelamatkan diri dari para zombie. Bahkan Frank juga tak bisa bertahan dari serangan ratusan zombie meski mereka memiliki banyak sekali persediaan senjata. Di sisi lain, Thomas akhirnya bertemu dengan si zombie alpha yang langsung menyuruh para zombie lain untuk mengejar dirinya. Namun Thomas memutuskan untuk kabur dari serangan para zombie karena amunisinya kini hanya tersisa sedikit saja. Tampaknya si zombie alpha merasa bahwa Thomas kini sudah terpojok sehingga ia pun mencoba mengejar Thomas karena si zombie alpha itu tahu bahwa Thomas merupakan ancaman yang paling berbahaya bagi dirinya. Tak hanya itu, ternyata sosok si zombie alpha merupakan mantan anggota pasukan khusus yang mana hal itu membuat dirinya jauh lebih kuat dari para zombie lain. Bahkan ia juga memiliki kecerdasan dalam mengatur strategi. Singkat cerita, ketika Thomas sudah terpojok, si zombie alpha langsung menyerang dirinya, tetapi tanpa disadari, ternyata Thomas sengaja memancing zombie itu ke arah atap agar ia bisa membawanya menuju keluar ruangan. Lalu karena matahari sudah mulai terbit, si zombie itu pun langsung terbakar akibat terkena sinar matahari, dan pada akhirnya Thomas berhasil mengalahkan si zombie alpha yang selama ini menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Ternyata saat Thomas dan yang lain sedang melawan para zombie, Samantha diam-diam membawa orang-orang lain melewati jalan rahasia, dan mereka pun berhasil menyelamatkan diri dengan cara bersembunyi di dalam bis yang sebelumnya dibawa oleh si pria koboi. Di akhir film, Samantha sempat meminta Thomas untuk ikut bersama mereka karena mereka membutuhkan sosok pemimpin yang bisa menggantikan si Frank, tetapi sepertinya Thomas tak bisa menerima ajakan tersebut karena ia masih memiliki tujuan lain, yaitu membasmi seluruh zombie yang ada di dunia. Mendengar hal itu, Samantha dan yang lain pun akhirnya pergi menuju ke tempat di mana pesawat itu berada, sementara Thomas pergi ke arah lain untuk melanjutkan misinya sebagai seorang zombie slayer demi membalaskan dendam atas kematian istrinya. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.